Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Holberto Atoiba dengan NIM 42311511013 dari kelas PIPA 23A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas individu dengan judul Hak Asasi Manusia pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Dr. M. Irfan SPD MOM. Baik, langsung saja saya masuk ke materi pertama. Nah, warga negara merupakan salah satu unsur pokok dalam suatu negara. Selain adanya wilayah dan pemerintahan yang berdaulat, semua orang yang berada di suatu negara tentu perlu mengerti tentang status atau kedudukannya, baik menyangkut hak dan kewajibannya sebagai anggota dari sebuah negara. Nah, di sini ada hak sipil. Hak sipil ini adalah hak yang melindungi kebebasan individu dari pelanggaran oleh pemerintah atau individu lainnya. Dan hak sipil tersebut yang terbagi menjadi 3, yaitu hak atas kesetaraan, tidak ada diskriminasi, hak atas privasi, yaitu perlindungan dari penggeledahan yang tidak sah. Yang ketiga, hak atas kebebasan berbicara, yaitu ekspresinya tanpa sensor. Nah, selanjutnya ada konsep warga negara. Warga negara dalam bahasa Inggris disebut citizen, dalam bahasa Yunani civics, dan berarti penduduk sipil, dan merujuk pada bahasa Yunani kuno yaitu polites atau Latinnya yaitu civis. Menurut Aristoteles, yang disebut warga negara adalah orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan yang berkaitan dengan bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai orang yang perintah dan orang yang bisa berperan sebagai yang memerintahnya. Orang yang diperintah dan yang memerintah itu sewaktu-waktu dapat bertukar peran, jadi warga negara harus sanggup memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Nah, selanjutnya ada warga negara Indonesia. Saat ini, Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menurut para ahli mencerminkan penghargaan dan menghilangkan diskriminasi. Secara teoritis pula, upaya mendefinisikan warga negara dan siapa yang menjadi warga negara untuk sesuai negara tidak mudah. Ini suatu kenyataan karena definisi warga negara untuk suatu negara berbeda dengan definisi warga negara untuk negara lainnya. Ditentukan pula bahwa yang menjadi warga negara Indonesia dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah yang pertama, anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing, tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Nah, yang kedua, anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan, tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya ada asas kewarganegaraan. Asas ius soli atau asas kedaerahan berasal dari bahasa Latin yaitu ius yang berarti hukum atau pedoman, sedangkan soli berasal dari kata solum yang berarti negeri, tanah, atau daerah. Jadi, ius soli adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah atau kelahiran seseorang. Misalkan seseorang yang lahir di Indonesia namun orang tuanya memiliki, maka ia mendapat kewarganegaraan dari orang tuanya. Hubungan antar negara dan warga negaranya baru lahir tidak terputus selama orang tuanya masih tetap menganut kewarganegaraan dari negara asalnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, asas kewarganegaraan terdiri atas 4 asas. Asas pertama itu asas kelahiran, asas kedua itu asas keturunan, yang ketiga asas kewarganegaraan tunggal, yang keempat asas kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, asas kewarganegaraan khusus terdiri lagi beberapa macam. Yang pertama, asas kepentingan nasional, yang kedua, asas perlindungan maksimum, yang ketiga, asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, yang keempat, asas kebenaran substantif, yang kelima, asas non-diskriminatif, yang keenam, asas pengakuan dan permohonan terhadap HAM, yang ketujuh, asas keterbukaan, yang kedelapan, asas publisitas. Nah, cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Dalam literatur hukum di Indonesia, biasanya cara memperoleh status kewarganegaraan hanya terdiri atas 2 cara, yaitu status kewarganegaraan dengan kelahiran di wilayah hukum Indonesia dan dengan cara kewarganegaraan atau naturalisasi.
Di India misalnya telah dikembangkan 5 praktik tersebut sejak tahun 1950. Bahkan di Inggris terdapat 9 kewarganegaraan. Adapun 5 prosedur metode perolehan atas kewarganegaraan yang dikenal dalam praktik tersebut adalah: yang pertama, citizenship by birth; yang kedua, citizenship by descent; yang ketiga, citizenship by naturalization; yang keempat, citizenship by registration; yang kelima, citizenship by incorporation of territory. Nah, yang selanjutnya ada konsep dasar hak asasi manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya ada sejarah hak asasi manusia. Yang pertama, pada Piagam Madinah di Madinah tahun 622. Pada masa kenabian, di kota Madinah disusun sebuah Piagam Madinah atau Sahifatul Madinah atau Mitsaku al-Madinah. Piagam ini merupakan dokumen kesepakatan masyarakat Madinah untuk melindungi dan menjamin hak-hak sama warga masyarakat tanpa memandang latar belakang, suku, dan agama. Piagam Madinah ini bersifat revolusioner karena menentang tradisi kesukuan orang Arab pada saat itu. Yang kedua yaitu Magna Carta dari Inggris tahun 1215. Di kawasan Eropa, lahirlah Magna Carta. Piagam ini merupakan perjanjian antara Raja John dari Inggris dan sejumlah bangsawan melalui piagam ini. Raja harus mengakui beberapa hak dari para bangsawan sebagai imbalan untuk dukungan mereka dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan perang. Nah, selanjutnya ada Declaration of Independence dari Revolusi Amerika tahun 1276. Perkembangan HAM yang lebih modern ditandai dengan lahirnya Declaration of Independence yang merupakan deklarasi kemerdekaan Amerika dari tangan Inggris pada 4 Juli tahun 1776. Yang keempat ada Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen dari Revolusi Prancis tahun 1789. Di Prancis pada tahun 1789 lahirlah pernyataan Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negara. Nah, yang ke-8 ada prinsip-prinsip hak asasi manusia atau HAM. Menurut Didi Bean tahun 2014 menjelaskan ada beberapa prinsip pokok yang terkait dengan penghormatan, pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan HAM. Prinsip-prinsip tersebut adalah: yang pertama, prinsip universal. Yang kedua, prinsip tidak dapat dilepaskan atau inalienable. Yang ketiga, prinsip tidak dapat dipisahkan atau indivisible. Yang keempat, prinsip saling tergantung atau interdependent. Dan kelima, prinsip keseimbangan serta prinsip partikularisme. Nah, HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak-hak asasi manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filosofis tentang manusia yang melatar belakangnya. Menurut Pancasila, sebagai dasar dari bangsa Indonesia, hakikat manusia adalah tersusun atas jiwa dan raga, kedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi, adapun sifat kodratnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasalnya diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1945, adapun Deklarasi PBB pada tahun 1948, Deklarasi Bangsa Indonesia pada prinsipnya termuat dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang merupakan sumber normatif bagi hukum positif Indonesia, terutama penjabaran dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ada tujuan negara yang merupakan tujuan yang tidak pernah berakhir atau never ending goals. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal maupun material tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu undang-undang, terutama untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi untuk kesejahteraan hidup bersama. Baik, sekian. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada bab 5 ini.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.